Bapak Ibu, kita ini ya, ada nggak belum? Share screen saya udah ada. Udah muncul belum? Share screen saya udah muncul belum ya? Udah, Bu. Udah ada. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan diseminasi saya kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul di Zoom hari ini. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk berpantun dulu ya, Bapak Ibu. Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Bu Cici, silakan pantunnya ditunggu ya. Ya, sungguh tinggi buah mangga. Cakep. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga kebaikan semua dibalas oleh Allah. Cakep. Amin. Ya, satu lagi. Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan. Paku. Presentasi dibuka. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Cici Sugianti dari SDN Cimahi 1, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Pada kali ini, selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat semua untuk menyelami diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dan ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak ya. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Nah, untuk selanjutnya pada kegiatan Zoom hari ini atau diseminasi tentang budaya positif kali ini, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran ini, saya harap rekan guru semua diharapkan dapat menganalisis aspek-aspek dalam penerapan budaya positif dengan benar. Dan yang kedua, menerapkan budaya positif melalui kolaborasi bersama saya, calon guru penggerak di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan baik. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin berbagi pengalaman sharing saya kepada Bapak Ibu semua agar semua dapat menikmati pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak itu tentang budaya positif seperti ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan, diaplikasikan di sekolah kita masing-masing untuk kemajuan sekolah kita masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu.
kita lanjut saja. Di dalam budaya positif, yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Jadi di sini kita bukan ini ya sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar, jadi kita saling sharing aja ya Bapak Ibu. Jadi jika nanti di tengah-tengah atau di akhir kegiatan ini ada tanggapan atau tambahan, silahkan raise hand dulu ya Bapak Ibu. Saja. Jadi budaya positif di sekolah itu yang pertama ada disiplin positif. Nah, disiplin mana ada kemerdekaan, di sekolah harus ada disiplin. Sesungguhnya disiplin dengan sekeras-kerasnya, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Ini dikutip dari pemikiran, konsep, keteladanan, sikap merdeka dari Ki Hajar Dewantara, filosofi KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin positif itu sebenarnya ada di diri kita sendiri, terutama ya, paling utama dan terutama itu ada di diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri yang tidak menggerakkan diri kita, ya tidak akan tercapai gitu. Nah, jika disiplin sendiri atau self disiplin ini kita tidak mampu, bukannya tidak mampu, mungkin kurang diasah. Nah, kita wajib maksudnya penguasa lain berhak untuk mendisiplinkan diri kita. Misalkan kepala sekolah atau aturan-aturan yang berlaku pada kurikulum saat ini. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti, mendisiplinkan diri kita untuk kemajuan sekolah kita. Nah, itu ya. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada pada dalam diri kita sendiri ya. Motivasi yang ada pada diri sendiri, bukan ekstrinsik atau di luar diri sendiri. Tambahan mungkin kalau ekstrinsik itu ya dari luar. Nah, untuk membuat disiplin positif itu, pertama, kita harus membuat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi di dalam sekolah tentunya kita melibatkan atau berkolaborasi selain dengan guru-guru atau rekan sejawat, dengan murid, tetapi kita berkolaborasi juga dengan kepala sekolah tentunya, dan boleh melibatkan juga orang tua siswa ya, masyarakat lingkungan sekitar, dan komite. Nah, seperti itu. Jadi kita buat aturan, kesepakatan bersama, aturan apa yang harus kita lakukan atau semua warga sekolah sepakati gitu. Nah, itu kita harus membuat aturan, dan semua itu atas kesepakatan bersama, tidak ada yang tidak sepakat seperti. Jadi semua harus sepakat dengan aturan tersebut dan untuk menjalankannya secara bersama-sama juga. Dan yang kedua itu tetapkan konsekuensi. Jadi menetapkan sesuatu apabila jika kita melanggar aturan,
jelas kita akan mendapatkan sanksi. Nah, kita tetapkan konsekuensinya seperti apa, sanksinya seperti apa. Dan tentunya sanksi itu bukan untuk menghukum ya Bapak Ibu, tetapi untuk memberikan pembelajaran untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, kita berikan pujian. Kita berikan pujian kepada warga sekolah yang telah menaati aturan atau menaati kesepakatan bersama ini. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, siswa dengan kepala sekolah, dan semuanya. Jadi komunikasi yang baik antara semua warga. Dan yang kelima, menjadi contoh yang baik. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu, kita ini sebagai guru dituntut harus selalu lebih baik, harus baik gitu ya, dan mencoba untuk baik. Dan tentunya kita itu menjadi suri tauladan, terutama bagi murid-murid kita. Selain menjadi, kalau kita sebagai orang tua menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kita di rumah, tetapi kalau di sekolah utamanya kita itu menjadi tauladan yang baik untuk murid-murid kita. Seperti guru itu kan artinya digugu dan ditiru. Jadi dilihat, diikutin gitu. Jadi semua perilaku, tingkah, sikap kita digugu dan ditiru oleh anak murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi budaya positif yang pertama. Ini budaya positif di sekolah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut Dain Gosen, ini seorang ahli ya, dalam bukunya Researching School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jika kita memberikan hukuman kepada siswa ya terutama, jadi hal yang melekat dalam benak ketika mendapatkan hukuman adalah tentunya yang pertama itu rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Dampaknya siswa itu menjadi siswa yang lebih pemberontak gitu ya. Pemberontak dengan diberikannya hukuman, dapat berbohong untuk menghindari kesalahannya, lebih sering menyendiri atau bahkan jarang berkomunikasi dengan yang lain. Tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, dan tumbuh dengan lingkaran kekerasan dan hukuman ya. Nah, seperti itu. Jadi tentunya dengan adanya hukuman ini jelas tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu, apalagi kita sebagai seorang guru sekarang dituntut harus baik-baik sama guru, sama siswa gitu ya. Jadi semakin takut karena banyak berita-berita yang memang guru banyak dilaporkan, seperti padahal semua itu bukan untuk menghukum bagaimana gitu kepada siswa ya, tetapi kita tuh sayang, tetapi memang sebenarnya hukuman itu tidak boleh seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi perilaku manusia yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya. Jadi mengharapkan sesuatu, kalau kita melakukan ini, yang kita lakukan ini, nanti kita dapat apa ya? Kita dapat imbalan apa ya? Kita dapat penghargaan apa ya? Nah, gitu. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi apa yang dia lakukan itu semata-mata tidak dengan dari hati nurani, kesadaran diri sendiri, tanggung jawab mereka sendiri, tetapi ada sesuatu yang diharapkan gitu. Sesuatu yang diharapkannya itu apa ya tadi? Imbalan atau penghargaan dari orang lain yang menurut mereka itu lebih penting gitu ya daripada manfaat yang mereka lakukan. Nah, pujian itu menghasilkan seseorang menjadi gila pujian ya Bapak Ibu. Jadi kita lakuin ini supaya orang lain memuji kita. Oh, mereka tuh tahu kita tuh bisa. Nah, padahal itu tuh mengukur diri mereka sendiri berdasarkan dari orang lain. Sebuah penghargaan, memiliki penghargaan terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin mereka akan, kalau yang di posisi yang kedua ini, akan merasa puas jika mendapatkan pujian atau imbalan. Sedangkan pujian itu berfokus pada pelaku. Contohnya kalau pujian itu kan bagus, hebat, baik, kata-kata yang diucapkan biasanya seperti itu. Tetapi berbeda dengan dukungan. Kalau dukungan itu fokus pada perilaku ya. Jadi ada Ibu, Bapak sangat menghargai usahamu. Jadi ada sebenarnya pujian dan dukungan itu pasti Bapak Ibu juga sudah mengerti ya, sudah lebih paham dari saya mungkin gitu ya. Pastinya apa itu perbedaan dari pujian dan dukungan. Nah, pujian mengajarkan untuk tergantung pada hal-hal lain dan perubahan demi orang lain. Sementara dukungan mengajarkan manusia membangun diri dan mengubah demi kebaikan diri sendiri. Tujuan dari pujian adalah tentang persetujuan orang lain bahwa sudah melakukan hal yang benar. Jadi orang lain setuju, orang lain memberikan apresiasi. Nah, itu kalau tujuan dari pujian. Kalau sementara kalau tujuan dari dukungan yaitu menanamkan pemahaman tentang apa yang ia pelajari dan dia rasakan. Tentunya lebih mengena kepada dukungan ya Bapak Ibu daripada pujian. Dukungan itu lebih mengena, lebih penting buat kita ya, apalagi seorang guru daripada hanya sekedar pujian. Pujian itu menurut saya itu hanya bonus tambahan seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu jangan terlalu mengharapkan imbalan atau pujian. Itu mah hanya bonus yang kita dapat. Yang paling utama tanamkan pada diri kita sendiri yaitu pemahaman tentang apa yang dipelajari dari hal yang dilakukan tersebut. Terus merefleksikannya dan tentunya membuat kita atau menambah kita untuk manfaat kita ke depannya dari hal yang dilakukan tersebut. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai
nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik tadi yang ada pada dalam dirinya sendiri atau diri kita sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dan selanjutnya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itu jadi mereka tidak terlalu atau tidak mengharapkan tentang adanya hadiah atau terpengaruh adanya hukuman. Nah, mereka melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri, kesadarannya sendiri, tanggung jawabnya dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Ya, seperti itu. Nah, coba sebelumnya ya, pertanyaannya sekarang ada bagaimana cara kita tentunya ya, cara kita sebagai guru memotivasi untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Silahkan. Kalau ada yang mau menjawab, jadi raise hand silahkan buka buka mute-nya ya, mikrofonnya dibuka. Jadi coba satu orang saja, siapa ya? Bagaimana cara kita sebagai guru memotivasi untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Dibuka aja mic-nya. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana guru memotivasi untuk menanamkan disiplin positif yang kepada murid-muridnya itu berarti harus dari gurunya sendiri. Nah, berarti si gurunya itu harus datang lebih awal supaya nanti siswa termotivasi, wah itu si ibu atau bapak guru udah duluan, berarti kita juga harus datang bisa lebih awal. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kita itu jadi tadi ya Bu ya, jadi teladan yang baik, contoh yang baik. Salah satunya kata Bu Nuh, hebat, terima kasih, apresiasi jawabannya. Jadi yang pertama itu disiplin positif kepada murid-murid kita tunjukkan diri kita sendiri. Misalkan tepat waktu ya. Nah, jadi contoh yang baik. Jadi kalau bisa itu kan kita itu datang sebelum murid-murid datang. Biasanya tapi memang di sekolah saya sudah dibiasakan juga ya ada penyambutan siswa seperti itu. Berarti hadir sebelum waktu dan anak-anak bisa membiasakan diri hadir tepat waktu gitu ya, tidak kesiangan. Intinya mendisiplinkan waktu. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Ada lagi yang lain atau kita lanjut saja? Tidak ada ya? Atau ada yang lain? Ya, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif di sekolah. Selanjutnya, yaitu ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini ya Bapak Ibu. Nah, apa sih kebutuhan dasar itu? Coba ada yang bisa menjawab atau membacakan, silahkan. Ada yang bisa. Ini. Sebentar. Ya, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah,
kalau kebutuhan manusia itu jelas ya, apa kita kan sebagai manusia, jadi apa yang kita butuhkan, kebutuhan dasar yang kita butuhkan itu apa? Tentunya tentang mempertahankan hidup, ya, mempertahankan hidup untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan kita. Nah, yang dibutuhkan manusia, jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan berusaha dipenuhi oleh manusia dengan berbagai macam cara. Ya, kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, penguasaan, dan kelima, kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang akan berusaha dipenuhi oleh manusia, ya, menurut Dr. William Glasser. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan. Kesehatan berarti kita butuh makan, rumah, ya. Komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya, terutama kita harus butuh makan ya supaya badan kita sehat, butuh rumah untuk kita berteduh, menjadikan aman ya. Kan di situ juga ada perasaan, kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita aman dalam keluarga seperti itu kan ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi apa sih ya kebutuhan dasar yang kedua itu? Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini yaitu kebutuhan untuk diterima, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksial sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan pun bisa ya, dan kelompok di mana kita tergabung. Kelompok di mana kita tergabung yaitu ya seperti sekolah kita ya. Sekolah kita masing-masing itu termasuk dengan koneksi sosial kita. Nah, dari situ kita membutuhkan rasa kebutuhan yang kedua ini ya, menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian untuk diterima di setiap kelompok yang kita kelompok kita miliki, seperti itu ya. Untuk yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan power. Power itu atau kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, itu ada kebutuhan dasar yang ketiga yaitu tentang power atau penguasaan ya, atau pengakuan atas kemampuan diri kita.
Nah, yang keempat, ada kebutuhan freedom. Jadi kebebasan ya, Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Manusia dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru atau menarik ya. Nah, ini kita butuh juga kebebasan ya. Jadi kita, apalagi kita kepada murid, kita tentunya jangan terlalu mengekang ya, mengekang murid harus gini, harus gini, harus gini. Kita memberikan pemahaman agar murid itu memahaminya dengan sendiri ya, atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya memotivasinya? Nah, seperti itu itu hal yang harus kita pikirkan dalam setiap proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, yang kelima ini kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu fun, happy, kesenangan, bahagia, gembira, senang gitu ya. Fun itu kan kita mau have fun nih, nah kan seperti itu. Jadi kita ingin healing, itu termasuk fun juga ya, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita sebagai manusia, apalagi sebagai murid, sangat membutuhkan ini perasaan senang. Kita juga sebagai guru, bagaimanapun apa yang masalah yang kita miliki atau rasakan, tetapi ketika kita berada di dalam kelas, di sekolah, hal itu hilang. Kita harus munculkan, diawali dengan rasa aman untuk anak, rasa senang, rasa bahagia, agar anak-anak juga tertular rasa senangnya, rasa gembiranya, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kan anak-anak itu, kalau murid sebenarnya seperti itu ya. Jadi bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, atau masalah kita tentang kesedihan kita, tidak ada ya. Jadi memang dengan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menyenangkan murid. Nah, bagaimana caranya kita agar murid menjadi senang dengan pembelajaran kita di kelas? Entah itu pembelajaran di kelas yang dimodif, berbagai strategi dan model pembelajaran yang beragam. Kita harus berusaha inovatif, berkreatif, tetapi juga hal yang saya alami, saya kadang membawa anak itu atau melakukan pembelajaran bersama anak, melakukan kolaborasi dengan kelas yang lain, dan juga dibawa ke luar kelas, seperti misalkan lingkungan sekitar. Karena kalau daerah saya, sekolah saya yang saya ini ya, jadi lingkungan sekitar yang yang menyenangkan, salah satunya ada karena kita itu dekat dengan danau atau situ Cipule. Nah, jadi sesekali kita ajak murid-murid pembelajaran di sana, kolaborasi dengan guru lain, dengan guru PJOK. Ada juga tempat namanya tuh Pani Isan. Jadi itu adem di sisi air ya, Sungai Citarum gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat siswa lebih senang sambil bermain, lepas tertawa. Jadi menurut saya kebutuhan fun itu lebih penting gitu ya. Dengan fun tersebut, insya Allah anak-anak bisa lebih menyerap materi pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti itu. Dan kesimpulannya, manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan mencoba dengan berbagai macam cara. Pada saat kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dengan cara yang baik, maka untuk mendapatkannya membutuhkan kebutuhan yang menggunakan yang, kalau untuk mendapatkannya maksudnya jangan menggunakan cara yang negatif. Jadi kebutuhan dasar tersebut juga ada
diri siswa kita, maka tugas kita sebagai guru yaitu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa kita dengan cara yang baik atau positif. Dengan begitu, guru telah memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada siswanya yang selaras dengan pemahaman atau filosofi Ki Hajar Dewantara tentang arti tujuan pendidikan, yaitu memberikan pembelajaran dengan keselamatan dan kebahagiaan baik secara individu ataupun secara anggota masyarakat. Nah, itu ya. Jadi ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru ya. Jadi kita juga ada yang harus diposisikan. Nah, seperti itu. Salah satunya posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata kepada muridnya itu, kepada siswanya, dengan nada yang keras biasanya ya. Patuhi aturan saya, atau awas, nah gitu kan, seperti itu. Terus kamu selalu saja salah. Jadi kita dengan nada penghukum lah, hukuman seperti itu ya. Terus ada kalimat seperti ini lagi, selalu, pasti, selalu, yang terakhir selesai. Nah, itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai penghukum. Ini sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-katanya atau kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu kan? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kan kalimat-kalimat yang membuat murid itu merasa lebih bersalah. Walaupun kata-katanya lembut, tapi maknanya dalam. Seperti itu ya. Maka di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi kalimat-kalimat seperti ini atau posisi yang membuat rasa bersalah ini akan menjadikan siswa lebih ini ya, cenderung lebih menyendiri atau jarang berkomunikasi dengan teman-temannya karena apa? Merasa dirinya ya apa itu serasa nggak berharga gitu. Setelah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Seperti itu. Yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan menggunakan candaan atau humor ya untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah gitu kan. Kayak yang memelas gitu kan. Kayak ke temen gitu. Terus yang kedua. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah seperti itu. Yang ketiga. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah seperti itu ya. Ada juga hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan karena itu dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan
hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi murid di sini juga sangat kecewa juga ya. Itu yang ketiga. Dan untuk yang keempat, posisinya sebagai monitor atau pemantau, yaitu memonitor. Berarti kan kalau monitor itu mengawasi ya. Pada saat kita awasi, kita perilaku orang-orang yang kita laptop emang sempit. Bisa aku dijual. Kita dengan murid, Ini lagi saya. seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya atau kalimatnya itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di posisi ini akan menggunakan contohnya bisa menggunakan stiker atau slip catatan atau anekdot ya, buku kecil gitu, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam kita dalam hal ini juga kita secara tidak langsung posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, bahkan monitor atau pemantau ini secara tidak langsung mungkin kita sudah telah menjalaninya, melaksanakannya secara tidak sadar atau secara sadar ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yang kelima itu ada posisi sebagai manajer. Jadi kita itu sebagai guru menjadi manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau kesalahannya atau apa yang dilakukannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga ya. Jadi banyak filosofi yang KHD atau Ki Hajar Dewantara yang diberikan atau dijelaskan untuk kita pahami, yaitu salah satunya menjadikan manusia yang merdeka. Berarti menjadikan anak murid kita itu merdeka. Walaupun mungkin tidak tahu ya kita tuh sebenarnya merdeka atau belum, tapi kita membebaskan atau memerdekakan anak murid kita dalam pembelajaran. Selain merdeka, mandiri juga dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, selain kita menjadi manajer kita sebagai guru, kita juga mengharapkan murid itu bisa memanajeri dirinya sendiri. Nah, di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi atau sanksi ya, atau hukuman, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya dan memperbaikinya. Itu seorang manajer akan berkata seperti ini biasanya ya. Apa yang kita yakini? Nah, makanya kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kalimat-kalimat itu tidak menyudutkan, ya, tidak menyudutkan anak murid kita yang melakukan kesalahan. Nah, dari itu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seperti itu, Bapak Ibu, tentang
posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang budaya positif yang telah saya jelaskan tadi, atau kita lanjut saja? Bapak Muhammad Lanjut Kokorobi, saja, Ibu. terima kasih sudah hadir. Lanjut saja Ibu, baru gabung, maaf ya, lagi sibuk. Terima kasih, sibuk ya Pak. Sukses, sukses Pak. Ya, sibuk Bu. Ya, Amin, amin Bu. amin. Sukses buat kita semua. Dan yang selanjutnya ya, kita lanjut saja Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan yang dilakukan dengan secara apa ya, kontinu gitu ya, berkesinambungan, yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama kita perlu diciptakannya atau disepakatinya keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas, ya. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah. Kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas? Menurut Gosen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya dari dalam diri manusia. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus begitu. Seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan atau kita lihat pertanyaan ini ya, Bapak Ibu. Misalkan, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2, motor atau mobil? Kan kemungkinan jawabannya untuk keselamatan. Nah, itu kan menjadi kesepakatan ya, menjadi keyakinan untuk kita semua. Jadi dalam menggunakan atau menggunakan kendaraan itu kita harus taati aturan yang memang sudah ditetapkan atau disepakati secara bersama tentang penggunaan helm. Yang kedua, misalkan mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan ya, atau untuk keselamatan, apalagi kita itu penggunaan masker itu kan udah seperti hal yang biasa, udah yang lumrah ya untuk kita sekarang setelah adanya COVID tersebut, COVID kemarin gitu ya. Jadi jaga kesehatan kita dan keselamatan kita dalam menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama. Terlepas dari latar belakang suku ya, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu sebuah keyakinan ya Bapak Ibu. Keyakinan kalau yang tadi kita jelaskan itu tentang keyakinan misalkan atau aturan tentang penggunaan helm dan tentang penggunaan masker. Nah, beda lagi dengan pembentukan atau keyakinan kita di dalam kelas. Nah, jadi kita Bapak Ibu kalau mulai dari sekarang ya, saya juga sebelumnya belum melaksanakan ini karena kalau sekarang mah sudah tahu insya Allah akan berusaha. Jadi kita itu membentuk keyakinan kelas di kelas kita. Itu ya, jadi membuat aturan ya di kelas kita aja gitu ya. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan.
lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu dihindari dengan kata-kata jangan, dihindari kata-kata tidak boleh, ya. Itu sebagai pokoknya kita bentuk keyakinan kelas, kalimatnya itu dengan kalimat yang positif, dalam bentuk positif, seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak dipinta pendapatnya kira-kira keyakinan kelas kita mau apa ya, mau seperti apa. Nah, anak-anak dipinta curah pendapatnya, Bu, gimana kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, kita atur dengan pembuatan kalimat positifnya dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya kita bikin nih keyakinan kelas untuk 1 tahun, tidak, ya. Boleh kita rubah, terserah Bapak Ibu, ya. Kalau lebih rajin, lebih bagus mungkin setiap hari. Nah, atau kalau setiap hari mungkin takutnya gimana gitu, ya, kita atur waktu, misalkan setiap sebulan sekali kita tinjau kembali keyakinan kelas kita, apakah ada yang ditambahkan atau ada yang dirubah, seperti itu. Jadi ada peninjauan kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu, seperti itu, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin banyaklah, ya, keyakinan-keyakinan kelas. Sebenarnya banyak keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas kita, gitu. Yang pertama, contoh keyakinan kelas mendengarkan guru ketika sedang mengajar. Nah, itu kan contoh keyakinan kelas. Jadi, di kelas, anak-anak ketika kita atau guru sedang mengajar, menjelaskan materi, anak-anak diam, mendengarkan, menyimak, memperhatikan kita. Nah, itu. Jadi, secara tidak langsung, anak-anak tidak boleh, kalau Ibu lagi menjelaskan, anak-anak nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol, nggak boleh berantem, dan sebagainya. Jadi, oh iya, kita harus mendengarkan Ibu, ya, Ibu lagi seperti itu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Jadi kelas senantiasa harus bersih karena kesepakatan bersama. Seperti itu, ya. Yang ketiga, berbicara sopan dan santun. Nah, di dalam kelas ataupun ini termasuk menyangkut di dalam sekolah juga, ya. Jadi kita itu harus berbicara sopan dan santun. Apalagi ketika kita di dalam kelas, ketika kita bertanya kepada guru, bertanya kepada teman, mengobrol, ya, itu harus berbicara dengan sopan dan santun. Yang keempat, contohnya yaitu saling tolong menolong. Kalau teman butuh bantuan, kita tolong, kita saling menghargai dan saling menghormati. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu, silahkan. Pasti saya yakin Bapak Ibu tuh guru-guru hebat, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mempunyai banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin saya tidak punya, gitu, ya. Makanya sharing-sharing saja. Nah, ini yang terakhir, ya, Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Jadi budaya positif di sekolah yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi menurut Dayan, ada yang bisa bantu? Bapak Robin bisa dibaca? Siapa itu? Yang mana, Bu? Yang mana? Yang restitusi. Siapa itu? Restitusi. Menurut kata mah bahasa Inggris, Bu, lah biar. Diana. Pokoknya Dayan Chelson, ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Nah, seperti itu, ya. Jadi setelah temannya atau murid melakukan kesalahan, supaya bergabung lagi dengan kelompok mereka, dengan teman-teman mereka, tetapi
dengan mempunyai karakter yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, ya. Yang tadinya bermasalah atau bertengkar, kita perbaiki hubungan mereka menjadi lebih baik. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kita tidak memaksa, ya, tidak memaksakan kehendak anak. Yang selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Tentunya dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat lagi. Seperti itu. Nah, ini ada gambar segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu di tengah-tengahnya segitiga restitusi. Yang pertama itu ada di bawahnya menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, itu ada tindakan menstabilkan identitas. Jadi kita memberikan kalimat kepada siswa itu bukan menyalahkan, tetapi kita lebih memberikan pemahaman atau semangat lagi lebih lembut gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ketika validasi tindakan yang salah, kalimatnya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita validasi, cari tindakan yang salahnya itu apa gitu kan ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati. Nah, kita bikin secara bersama-sama di kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dalam segitiga restitusi. Nah, ini juga ada cara untuk melakukan restitusi ya. Proses ini meliputi 3 tahap seperti tadi tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang telah tadi saya jelaskan, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya. Langkah yang kedua ketika validasi tindakan yang salah, yaitu teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi apa yang mereka perbuat, kesalahan apa, pasti mereka mempunyai alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya apa? Nah, itu. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita teori kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal ya dari dalam diri. Oh iya Bapak Ibu, maaf silahkan sambil ngemil boleh ya, ngopi silahkan. Kalau ada silahkan ya Bapak Ibu ya. Tadi Ibu saya lihat Pak Deden ngopi terus nih. Nggak fokus. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Pak Deden jangan ngopi terus. Nah, yang pertama nggak apa-apa daripada ngantuk ya Pak. Nah, segitiga restitusi pertama itu menstabilkan identitas. Kita buat anak menjadi proaktif. Maka kita harus meyakinkannya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini bisa ya Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya, kayak nyanyian. Ya, kayak nyanyian ya Bapak Ibu ya. Gimana sih yang tak ada manusia yang sempurna seperti itu ya. Jadi anak murid juga seperti itu. Kita pahami, jangan terlalu menyalahkan mereka. Nah, ada kalimat yang ketiga yaitu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu jadi distabilkan ya identitas mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu ya. Jangan langsung jas gitu kan, nggak boleh juga ya. Jadi itu kalau kita langsung menjas kesalahan siswa itu, kita mematikan rasa mereka ya, seperti itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kalimat-kalimatnya itu mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Jadi kayak gimana, atau lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah dilindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang lebih baru. Nah, seperti jadi restitusi itu menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang tidak baik ya. Kalau melanggar aturan itu tipe mungkin ya. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham ketika setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, jadi ketika memvalidasi tindakan yang salah, jadi kita tidak ya seperti tadi kan pertama distabilkan dulu ya. Pertama distabilkan dulu, yang kedua kita kita validasi tindakan yang salahnya itu dengan cara kenapa kamu melakukan hal itu, melakukan kesalahan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih lembut lah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak yang tadi saya katakan langsung jos kamu tuh gini itu kan hal yang salah juga ya Bapak Ibu ya, menyakiti perasaan mereka. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, pertanyaannya seperti ini mungkin ya Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Jadi kita dari hati ke hati ya. Jadi kita ketika anak melakukan kesalahan, kita itu harus melakukan apa ya? Menstabilkan permasalahan ini dari hati ke hati. Jadi antara berdua gitu ya. 4 mata dengan mereka itu artinya kita menasehati. Kita menegur dia karena kita sayang kepada dia, ingin dia lebih baik lagi. Tetapi jika kita menyalahkan mereka di depan teman-temannya yang banyak, kita tuh bukan menegur, kita tuh bukan menasehati mereka, artinya kita itu malah menjadi atau melakukan atau mempermalukan mereka, mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan satu anak tersebut ya yang melakukan kesalahan, kita ajak berdua dari hati ke hati, 4 mata. Jadi artinya kita menegur, menasehatinya, bukan mempermalukannya, seperti itu ya. Nah, di sini juga nanti ada pertanyaan, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, itulah PR buat kita sebagai guru ya, untuk menghadapinya. Nah, untuk ini, nah ini ada, Bapak Ibu, ada contoh kasus ya, ada contoh kasus. Misalkan saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino, bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk.
Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apakah kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahit kembali ketiga kancing Anto tersebut? Dino menanggapi, menjahit. Mana saya tahu gimana menjahit, Bu? Itu Tiko itu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Selanjutnya Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama kembali dan bersendak gurau kembali. Jadi nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan untuk mandiri menyelesaikan masalah yang telah diperbuat olehnya. Nah, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti adalah manajer, ya, memanajer. Tahap restitusinya menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dari kasus Dino dan Anto, ya, itu salah satu kasus yang sebenarnya secara tidak sadar juga kita banyak mempunyai kasus-kasus yang seperti ini ya di dalam kelas, di sekolah itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini bagaimanapun kesalahan yang dilakukan siswa, kita harus menstabilkannya dulu ya, memvalidasi tindakan yang salahnya itu dengan cara yang lemah lembut, yang baik, tidak berbentuk dengan hukuman atau perkataan-perkataan yang kasar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Robin, itu tapi Pak Deden tulisannya. Ya, Dari mana Pak? Perkenalkan diri Pak. Saya dari SD Mulia Sejati 2 Ciampel, Bu. Saya mau bertanya. Oh iya, terima kasih Bapak. Tadi saya baca waktu di poin berapa, Bu, ya, lupa lagi yang udah kelewat tentang apa istilahnya cara berkomunikasi. Kecil Pak suaranya Pak. Kurang keras. Jadi tadi saya memperhatikan tentang cara berbicara yang sopan itu di poin berapa, saya lupa lagi, Bu. Ya. Keyakinan kelas itu Pak. Ya, di poin berapa itu saya lupa lagi gitu ya. Tadi ada yang tadi Ibu menyampaikan bahwa berbicara dengan sopan anak itu. Nah, yang kendalanya di saya itu di SD saya itu, jadi saya atau kami sebagai guru ini bisa mengarahkan anak ini menjadikan bahasa yang baik dan sopan ya. Akan tetapi mungkin di sini saya itu kan hanya mengajar dari jam 7 sampai jam 12 lah, Bu. Ya, akan sisanya kan anak-anak itu kan di rumah, di lingkungan. Nah, yang sulit itu, Bu, yang sulit itu nanti ketika pas besoknya lagi ketemu lagi itu bahasanya udah rubah lagi, nggak bisa yang saya sampaikan itu. Jadi memang di lingkungannya itu sekaligus orang tuanya juga berbicaranya itu pada kasar gitu, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan ini bagaimana solusinya saya sebagai guru agar bisa anak ini bisa menjalankan apa yang telah kita sampaikan. Jadi jangan sampai terpengaruh lagi gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu silahkan. Di sini ada teman-teman saya. Terima kasih. Ada Bapak Imam. Bapak Imam mungkin mau menjawab. Ibu Bekti. Kan? Bapak Deden mungkin, Bu. Bapak Deden.
Silakan ada yang mau Lewat menjawab aja Bu dulu, pertanyaan dari Pak. kurang fokus Lewat tadi. saja. Pak Imam ya. Terima kasih buat semuanya. Tidak ada yang mau menjawab. Silakan. Ibu Pipin atau yang lain, silakan Bu Feni. Bu Tia. Ya, kita sharing aja ya, Bapak Muhammad. Kita sharing aja. Memang ya, siswa itu, kita itu kan belajar hanya di sekolah hanya beberapa jam saja ya Pak. Selebihnya lebih banyak itu ketika di rumah. Nah, bagaimana kita, yang penting kalau menurut saya ini nggak tahu yang lain ya, nanti kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, kita itu laksanakan atau kita memberikan pemahaman atau materi semuanya dengan baik. Salah satunya berbicara sopan santun. Makanya ada budaya 5S kalau di saya itu ya, penanaman karakter yaitu budaya 5S, senyum, sapa, sopan, santun, ya, salam. Nah itu saya lakukan di dalam perubahan prakarsa saya ini. Melakukan budaya 5S karena saya sendiri Pak di dalam kelas saya ya mempunyai murid yang sangat super mungkin ya. Jadi anak itu tidak sopan seperti itu. Jadi kita guru-guru lagi duduk di depan, nyelonong aja. Itu kaki guru mau keinjek juga, hayo gitu ya, cuek aja. Nah setelah itu, loh kok seperti ini, harus gimana? Nah kita ya gitu. Nah kita saya mengadakan kemarin itu ada prakarsa perubahan yaitu budaya 5S dilakukan di dalam kelas saya dulu. Jadi kalau memberi pemahaman kita itu, kalau di dalam CGP ini ada alur bagja ya. Jadi kita membuat pertanyaan bagaimana kita melakukan budaya 5S ini supaya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Terus kita atur waktunya kapan seperti itu. Sampai kita akhirnya memberikan pemahaman kepada siswa, memberikan salah satu itu kalau saya itu salah satu jadi keyakinan kelas. Seperti tadi yang saya tuliskan, berbicara sopan dan santun. Jadi artinya kalau di dalam kelas ada siswa yang berbicara yang tidak sopan, ya, tidak lemah lembut lah gitu ya kepada temannya, apalagi sama guru. Jadi mereka ditegur sama temannya sendiri gitu. Kamu kok ngomongnya kayak gini, kan kita nggak boleh ngomong gitu ya. Nah jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar anak-anak yang lain saling mengingatkan gitu Pak. Nah kalau selama ini sudah mulai lebih baik di kelas saya ya, tapi ya dia kembali lagi. Kalau mereka pulang sekolah, kita tidak bisa ikut campur ya, apalagi situasi lingkungan di rumahnya atau sekarang itu kan kita tidak terlepas hal-hal yang banyak di media sosial yang menjadi contoh-contoh yang kurang baik juga. Jadi kalau murid saya itu saya beri pemahaman lagi, saya kolaborasi juga sama orang tuanya Pak. Jadi kalau memang anak itu kita bisa handle di sekolah, saya sering komunikasi atau kolaborasi dengan orang tuanya di Japri gitu kan, diberi pemahaman orang tuanya. Jadi secara tidak langsung juga nanti mereka diawasi juga ketika di rumah. Seperti itu sih Pak. Gimana Bapak Obin? Mungkin yang lain mau menambahkan? Ya kalau saya mah cukup aja. Cukup, mungkin yang lain bisa menambahkan, mau enggak? Ya, silakan yang lain ada yang mau menambahkan.
Ada yang mau menambahkan? Tidak. Alhamdulillah waktunya sudah pas ya Bapak Ibu. Sudah ini? Kalau demikian berarti acara Zoom ini selesai Bapak Ibu ya. Apa materi-materi yang telah saya sampaikan itu yang terakhir tadi tentang ketiga restitusi. Sudah ini Bapak Ibu? Terima kasih Bu atas ilmunya, terima kasih. Sama-sama Pak, bukan saya menggurui, saya masih harus banyak belajar juga ya. Saya yakin Bapak Ibu guru semua yang di sini lebih hebat dari saya. Saya harus lebih banyak belajar lagi sebenarnya kemampuan ya. Sudah mungkin ya. Hatur nuhun Bu Cici. Ya, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Saya menutup acara ini dengan pantun lagi ya Bapak Ibu, boleh ya? Boleh Bu, yang banyak aja, yang banyak pantunnya. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Bapak Bupaya. Cakep. Terima kasih hadirin sudah berkenan dengan saya. Mantap. Satu lagi seperti kota Cakep. ikut paus dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup tadi dengan ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Sama salam. Bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Jangan lupa kunjungi channel YouTube saya ya Bapak Ibu. Siap. Ini juga akan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam, on cam. Oke, dulu kita ini foto-foto dulu ya. Kita bisa ini mungkin lagi pada ngajarnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi saya ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya dan ibu semua kita semua bersama-sama. Wartawan. Kalian. Ya. Gayanya. Ini. Terima kasih kehadirannya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Boleh live Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah berdoa tadi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan
Nah, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 4A. Nah, jadi ini ya. Jadi hasil dari kalian tadi menulis kalimat sebagai curah pendapat kalian untuk membuat satu kalimat keyakinan kelas. Nah, karena semuanya yang Ibu ambil ini sudah sama ya, sama yang ini. Jadi ini. Jadi intinya ada 8 keyakinan kelas. Yang pertama, sopan dan santun, rajin ke sekolah, saling menghargai dan menghormati, bersikap jujur, saling membantu, bersikap baik, mendengarkan guru, berbuat baik kepada teman, dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 4A. Oke, terima kasih. Nah, kita harus meyakininya, kita harus melaksanakannya, keyakinan kelas ini sebagai peraturan kelas kita bersama-sama dengan baik. Siap? Ya. Nama saya Rizky Ahmad Bagus, kelas 4A. Seru sekali. Menyenangkan, Senang sekali. sangat gembira sekali.